Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 541 Tuan Muda Morgan ingin bertemu kalian berdua. Setelah makan dengan Laura, Morgan mencari bioskop di dekat restoran dan mereka menonton film romantis. Saat menonton film, Laura menangis dari awal hingga akhir, sementara Morgan tertidur. Usai menonton film, Morgan mengantar Laura ke Bandara Surabaya. Saat menunggu jadwal penerbangan, Laura mengambil kartu bank dari dalam tas dan menyerahkannya kepada Morgan. "Morgan, ini kartu bankku. Jika kamu membutuhkan uang, kamu dapat mengambilnya dari sini. Bagaimanapun kamu adalah priaku. Kamu tidak perlu pergi bekerja untuk mendapatkan uang, aku yang akan menghidupimu nanti." Morgan tercengang ketika melihat kartu bank itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Apa kamu berencana menghidupiku dengan memberiku uang dan mobil, Laura?" "Ya, aku ingin menghidupimu. Aku tahu orang tuamu sudah lama meninggal. Selama ini kamu terpaksa belajar sambil bekerja untuk menghidupi dirimu sendiri. Terakhir kali kamu sudah membantuku memenangkan banyak uang di kasino, jadi kamu bisa mengambil uang ini dan menghabiskannya. Lagi pula aku bisa mendapatkan uang lagi dengan mudah," Laura berkata dengan sangat serius kepada Morgan. "Tidak perlu kamu simpan saja sendiri." "Aku tidak kekurangan uang sekarang," jawab Morgan dengan ringan nada Laura. "Bagaimana bisa kamu tidak kekurangan uang? Kita berdua sudah saling mengenal dan bahkan sudah sejauh ini, sekarang. Jangan berpura-pura di depanku," ujar Laura tanpa daya. "Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar tidak kekurangan uang. Kamu yang harus menyimpan uang ini dan gunakan untuk keperluanmu." Morgan tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada Laura bahwa dia punya uang, jadi dia tidak banyak bicara, dan hanya memasukkan kartu bank itu kembali ke dalam tas Laura. "Morgan, kamu yang memenangkan semua uang ini dari tangan Kenzo. Kamu tidak perlu malu untuk memintanya padaku," tukas Laura dengan lembut pada Morgan. "Aku sama sekali tidak ingin menggunakan uang itu sekarang. Kamu yang harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jika aku benar-benar membutuhkan uang itu, aku akan menelponmu untuk memintanya nanti, oke?" kata Morgan enteng. Ketika Laura melihat bahwa Morgan benar-benar tidak menginginkan uang itu, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan kemudian menyimpan kartu banknya. Laura melihat waktu dan berkata kepada Morgan dengan enggan, "Aku akan segera naik pesawat." "Ya," Morgan mengangguk. Laura ragu-ragu sejenak, kemudian mencium pipi Morgan dengan lembut, lalu berbalik untuk berjalan ke arah gerbang penerbangan. Morgan tersenyum tak berdaya saat melihat punggung Laura dan berbalik untuk meninggalkan bandara. Di saat yang hampir bersamaan, ponsel Morgan tiba-tiba berdering. Morgan mengeluarkan ponselnya untuk melihat siapa yang menelepon. Sesaat kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah panggilan telepon dari Johnson. Morgan dengan cepat menjawab telepon dan bertanya dengan lembut, "Halo, Johnson, apa kamu telah menemukan dua pembunuh itu?" "Ya, saya sudah menemukannya, Tuan Muda Morgan." Johnson menjawab dengan tegas. "Kalau begitu apa kamu bisa bertanya pada mereka siapa orang yang menyuruh mereka melakukan hal itu?" tanya Morgan dengan penuh semangat. "Tidak, sepertinya mereka tidak akan memberitahu kita," jawab Johnson tanpa daya. Morgan langsung terkejut ketika mendengar ini, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa?" "Tuan Muda Morgan, ketika orang-orang kita menemukan dua orang ini, mereka telah terlebih dahulu dihabisi waktu kematiannya adalah jam 3 kemarin pagi," papar Johnson. Setelah mendengar kata-kata Johnson, Morgan langsung tercengang, ekspresi wajahnya tampak linglung. Dia tergagap. "Apa maksudmu kedua pembunuh itu terbunuh tadi malam?" "Ya Tuan, dua orang itu telah tewas, mereka berdua ditembak mati. Metodenya sangat bersih dan rapi. Saya pikir pasti ada pihak lain yang tahu bahwa pembunuhan itu gagal dan akhirnya menghabisi kedua pembunuh bayaran itu," ucap Johnson pelan. "Apa ada kabar dari Delisa?" tanya Morgan kemudian dengan suara rendah. "Malvin masih di luar negeri, jadi dia jelas tidak akan mungkin bisa menyerang Anda," ucap Johnson pelan. "Karena itu bukan Malvin, maka itu pasti Kenzo, atau orang-orang dari Bank Merchant." Morgan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Apa kamu sudah menghubungi Mirza sesuai permintaanku?" "Ya, Tuan Muda Morgan. Kapan Anda punya waktu malam ini? Kita bisa bertemu Mirza. Aku punya waktu sekarang. Kamu dapat memilih hotel mana saja,
Aku ingin bertemu Mirza segera. Morgan berkata dengan ringan. Baik, Tuan Muda Morgan. Saya akan segera mengaturnya, jawab Johnson, dan kemudian langsung menutup telepon. Saat ini jam 9 malam. Morgan menemukan Mercedes-Benz Laura masih diparkir di depan restoran, kemudian dia pergi ke restoran yang telah disepakati oleh Johnson dengan Mirza. Setelah memasuki hotel, gadis penerima tamu tersenyum dan bertanya pada Morgan, "Halo, Tuan, apa Anda sudah melakukan reservasi sebelumnya?" "Di ruangan mana Johnson berada?" Morgan menjawab dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Morgan, wajah pelayan berubah sangat sopan dan bertanya pada Morgan dengan gugup, "Apa Anda tamu Pak Johnson?" "Ya," Morgan mengangguk pelan. "Pak Johnson sudah di dalam ruangan, silakan lewat sini, Tuan." Setelah mengetahui bahwa Morgan adalah tamu yang diundang oleh Johnson, sikap gadis penerima tamu tersebut terhadap Morgan langsung berubah 360 derajat. Dengan cepat dia mengantar Morgan ke pintu ruangan yang telah dipesan Johnson, lalu berbisik kepada Morgan, "Tuan, Pak Johnson ada di dalam ruangan ini." "Oke, terima kasih banyak." Morgan memandang gadis penerima tamu dan tersenyum, lalu berjalan langsung ke dalam ruangan. Setelah memasuki ruangan, Morgan menemukan bahwa ada 3 orang di dalam ruangan tersebut. Salah satunya adalah Johnson, sementara 2 lainnya adalah Kenzo dan ayah Kenzo, Mirza. Setelah melihat Morgan masuk ke dalam ruangan, Kenzo hanya bisa tercengang. Dia langsung berdiri dan berteriak pada Morgan, "Morgan, kenapa kamu ada di sini?" Setelah mendengar kata-kata Kenzo, Mirza seketika menamparkan wajah Kenzo dengan keras tanpa berpikir. Pria itu kemudian menatap anak laki-lakinya tersebut dengan mata melotot, lalu berteriak marah, "Bagaimana kamu berbicara seperti itu dengan Tuan Muda Morgan? Di mana sopan santunmu?" "Hah? Tuan Muda Morgan." Setelah ditampar Mirza, Kenzo langsung bingung. Wajahnya sangat linglung, lalu menunjuk Morgan dan berkata, "Ayah kenal Morgan ini. Ini Tuan Muda Morgan yang aku bicarakan." Teriak Mirza lagi sambil melotot ke arah Kenzo, lalu bergegas menghampiri Morgan, dan berkata dengan nada gugup, "Tuan Muda Morgan, saya benar-benar minta maaf. Putra saya tidak memiliki sopan santun dan tidak tahu identitas Anda. Saya harap Anda tidak mengambil hati atas sikap putra saya. Saya akan mengajarinya lebih baik lagi nanti." Kenzo masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan berteriak dengan penuh kebingungan di matanya, "Tidak, Ayah. Morgan ini adalah hanya mahasiswa biasa. Aku mengenalnya, dan aku tahu siapa dia. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Muda Morgan yang kita bicarakan? Tuan Muda Morgan ini adalah bos saya, dan Tuan Muda Morgan yang ingin bertemu kalian berdua hari ini." Johnson berdiri di samping Kenzo dan memberikan penjelasan ringan. Setelah mendengar kalimat Johnson, Kenzo makin tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung, ekspresi wajahnya tampak tak percaya, seolah dia merasa salah dengar. Apa? Morgan adalah bos Anda, Pak Johnson?" Tetapi bagaimana mungkin? Bab 542 Kamu benar-benar tidak kenal. Kenzo sangat membenci Morgan karena beberapa kejadian yang dialaminya, yakni saat dia kalah dalam perjudian di kasino melawan Morgan, sehingga harus kehilangan banyak uang, dan juga saat dia berusaha membunuh Laura, tetapi ternyata berhasil digagalkan oleh Morgan. Setelah Kenzo kembali ke rumah, dia langsung meminta seseorang untuk menyelidiki identitas Morgan. Dari hasil penyelidikan, dia mengetahui bahwa Morgan hanyalah seorang mahasiswa miskin dan tidak memiliki latar belakang identitas sama sekali. Tentu saja Kenzo merasa sangat senang dengan hasil penyelidikan tersebut, dan dia akan mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Morgan. Johnson baru saja menelepon Mirza dan mengatakan bahwa ada seorang pria besar yang ingin bertemu dengan mereka, dan pria besar itu adalah bos Johnson. Mirza sendiri adalah orang yang berada di bawah kendali Johnson. Tentu saja Mirza tahu bos Johnson adalah Morgan. Mirza bertemu Morgan baru sekali di pesta Villa Onsen Horizon, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Morgan. Kali ini, Morgan berinisiatif untuk bertemu dengannya. Tentu saja, dia sangat bersemangat. Kenzo tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dia tidak tahu bahwa Morgan sebenarnya adalah Tuan Muda Morgan yang merupakan bos ayahnya, Mirza. Setelah mendengar kata-kata Johnson, ekspresi wajah Kenzo sangat terkejut dan tak percaya. Dia tergagap, "Pak Johnson, apa Anda salah bicara? Morgan ini hanya seorang mahasiswa yang miskin.
Dia bukan Tuan Muda Morgan yang, apa menurutmu aku akan salah mengenali orang lain sebagai bosku? Johnson bertanya pada Kenzo dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak, maafkan saya. Kenzo tertegun sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Johnson melirik Kenzo, lalu berjalan langsung ke arah Morgan dan berkata pelan kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, mereka berdua ini adalah orang yang ingin Anda temui. Bagus. Morgan mengangguk lembut, lalu berjalan langsung ke arah Kenzo dan bertanya dengan lembut, Kenzo, bukankah kita sudah pernah bertemu? Apa kamu ingat apa yang kamu katakan jika kita bertemu lagi? Morgan, kamu, siapa kamu sebenarnya? Kenzo benar-benar tercengang dan tergagap pada Morgan. Siapa aku? Kamu bisa bertanya pada ayahmu siapa aku. Dia tahu dengan jelas identitasku. Morgan berbalik untuk melihat ke arah Mirza. Saat ini, Mirza sudah bisa merasakan bahwa Kenzo pasti mengenal Morgan, dan pasti ada konflik antara putranya dengan Morgan. Jika tidak, Morgan tidak akan pernah memanggil mereka berdua di sini. Ayah, siapa Morgan sebenarnya? Kenzo bertanya, dengan ragu-ragu pada Mirza. Kenzo, apa kamu menyinggung Tuan Muda Morgan? Mirza bertanya pada Kenzo dengan suara rendah sambil menggertakkan giginya. Aku. Kenzo merasa gugup ketika mendengar kata-kata Mirza, sepertinya dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ayahnya itu. Kamu tidak mendengar apa yang kutanyakan padamu. Teriak Mirza sambil menatap Kenzo dengan mata melotot, lalu menunjuk pemuda itu dan bertanya, aku bertanya, apa kamu menyinggung Tuan Muda Morgan? Kenzo benar-benar tercengang dan tergagap, seharusnya itu tidak dapat dianggap menyinggung. Aku hanya bermain beberapa permainan dengan Morgan di kasino. Berlututlah, teriak Mirza saat mendengar jawaban Kenzo. Kenzo berlutut di tanah dengan penuh ketakutan. Kesombongan yang selalu dia tunjukkan pada Morgan selama ini mendadak hilang. Tuan Muda Morgan, saya benar-benar minta maaf. Ini salah anak saya yang bodoh, dia bahkan berani menantang dan menyinggung Anda. Saya akan memintanya untuk mengembalikan uang Anda sekarang, kata Mirza kepada Morgan dengan nada yang sangat cemas. Apa menurutmu aku terlihat seperti pria yang kekurangan uang? Morgan menyipitkan mata dan menjawab dengan suara rendah pada Mirza. Pada saat ini, Mirza mengira Kenzo pasti telah memenangkan uang Morgan di kasino, jadi Morgan datang memanggil mereka berdua, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Morgan, wajahnya semakin bingung. Ayah, aku bertaruh beberapa kali dengan Morgan kemarin, tetapi aku tidak menang. Bukan hanya aku kalah, tetapi aku kehilangan lebih dari 100 miliar, tutur Kenzo dengan suara yang sangat sedih sambil berlutut di tanah. Mirza langsung terkejut ketika mendengar kata-kata Kenzo, lalu berkata, jadi kamu berutang uang pada Tuan Muda Morgan? Tidak, ayah, aku meminjam semua uang untuk berjudi dari kasino, dan aku tidak berutang uang sama sekali padanya. Kenzo berteriak sekeras-kerasnya, Tuan Muda Morgan, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Mirza juga sedikit bingung saat ini, dan bertanya pada Morgan dengan nada yang sangat penasaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Putramu tahu betul bagaimana kejadiannya. Aku tidak mau repot-repot memberitahumu, aku ingin putramu mengakui kesalahan yang dia perbuat sendiri. Morgan menunjuk ke arah Kenzo. Mirza melirik Kenzo dan berteriak dengan marah, apalagi yang telah kamu lakukan? Cepat katakan, Kenzo, apalagi yang telah aku lakukan? Kenzo tentu saja terkejut ketika mendengar kata-kata Mirza, dan kemudian tergagap. Aku sempat berniat untuk membunuh Laura, gadis jalang itu, tapi aku ditendang oleh Tuan Muda Morgan, dan aku tidak melakukan apa-apa lagi. Kamu bahkan berani membunuh orang. Kenzo, aku tidak menyangka kamu akan. Mirza sangat marah setelah mendengar kata-kata Kenzo sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya gegabah karena marah saat itu. Jadi aku melakukan hal itu begitu saja, tapi aku dihentikan oleh Tuan Muda Morgan, dan aku hanya ingin membunuh Laura, bukan Tuan Muda Morgan. Kenzo tergagap menjelaskan. Mirza dikejutkan oleh kata-kata Kenzo dan berlutut di tanah, berkata pada Morgan dengan ekspresi yang sangat ketakutan, Tuan Muda Morgan, maafkan saya tidak menyangka anak ini begitu berani melakukan sesuatu kepada Anda. Tuan Muda Morgan, saya minta maaf. Morgan melirik Mirza, lalu berkata tanpa ekspresi, kamu tidak perlu berlutut seperti itu. Aku tidak sedang membicarakan hal itu,
Mirza hampir kehabisan napas saat ini karena terlalu marah. Dia menoleh dan berteriak pada Kenzo, apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda Morgan sebenarnya? Tidak bisakah kamu menjelaskannya sekaligus? Apalagi yang telah aku lakukan? Kenzo juga jelas sedikit bodoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Morgan, dan kemudian terbata-bata menjelaskan, kemarin, aku pulang setelah meninggalkan kasino. Aku tidak melakukan apa-apa lagi, apa kamu yakin tidak melakukan apa-apa? Morgan bertanya dengan sinis pada Kenzo, tidak, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Tuan Muda Morgan, ayahku bisa membuktikannya untukku. Aku, sampai di rumah jam 12 tadi malam, dan aku langsung pergi tidur ketika sampai di rumah. Aku tidak melakukan pound sterling apa-apa. Kenzo dengan cepat menggelengkan kepalanya. Morgan melirik Johnson. Setelah mengerti maksud Morgan, Johnson langsung mengeluarkan foto macan dan elang botak, lalu berjalan ke arah Kenzo. Kemudian dia bertanya pada Kadotzo dengan nada dingin dan wajah tanpa ekspresi, apa kamu mengenal dua orang di foto itu? Kenzo dengan cepat melirik foto itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak mengenal dua orang ini, apa kamu benar-benar tidak mengenai mereka? Apa kamu yakin? Morgan menyipitkan mata dan bertanya dengan serius.